Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Basri dengan PM 1921030482. Di sini saya akan mempresentasikan pada bab 7, yaitu lembaga pengawasan. Jadi tugas lembaga pengawasan adalah mengawasi perusahaan dalam menjalankan usaha apakah berjalan sesuai dengan aturan yang ada atau tidak. Karena tugas lembaga pengawasan sangat penting dan merupakan bagian dari organisasi dalam bisnis. Jadi pada pasal 55 ayat 1 dan 2 tentang pengawasan berada pada OJK, itu yang pertama sejak 31 Desember 2012, fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawasan pada Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Lalu sejak 31 Desember 2013, fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK. Jadi masuk ke pengertian OJK sendiri, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, semua lembaga yang sebelumnya mengawasi lembaga keuangan baik itu syariah maupun konvensional beralih kepada OJK. Jadi OJK memiliki peran penting dalam mengawasi lembaga keuangan syariah. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mendefinisikan OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Lalu selanjutnya adalah fungsi dari OJK, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lalu pada tugasnya pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pegadaian, koperasi, dan lembaga lainnya. Lalu ada wewenang dari OJK sendiri, yaitu dalam tugas pengaturannya, pertama menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK, kedua menetapkan peraturan undang-undangan di sektor jasa keuangan, ketiga menetapkan peraturan dan keputusan OJK, keempat menetapkan peraturan mengenai pengawasan DI sektor jasa keuangan, kelima menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, keenam menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintahan tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang ketujuh menetapkan peraturan mengenai tata cara pengelolaan statuter, kedelapan menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, dan kesembilan menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi. Yang B yaitu tugas pengawasan. OJK memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan tindak lanjut terhadap lembaga jasa keuangan. Lalu ada nilai-nilai yang dimiliki oleh OJK. Yang pertama yaitu integritas, yang kedua profesionalisme, ketiga sinergi, keempat inklusif, dan kelima adalah visioner. Lalu ada asas-asas OJK. Yang pertama adalah asas independensi, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga asas kepentingan hukum umum, keempat asas keterbukaan, dan yang kelima ada asas profesionalitas, yang keenam ada asas integritas, dan ketujuh ada asas akuntabilitas. Lalu selanjutnya adalah struktur OJK, di mana dibagi menjadi dua bagian, yaitu Dewan Komisaris OJK. Struktur Dewan Komisaris OJK meliputi yang pertama adalah ketua Dewan merangkap anggota, kedua wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota, ketiga kepala eksekutif pengawasan perbankan merangkap anggota, keempat kepala eksekutif pengawasan pasar modal merangkap anggota, kelima kepala eksekutif pengawasan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota. Yang keenam, ketua dewan audit merangkap anggota, ketujuh anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, kedelapan anggota ofisio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Yang ke-9 yaitu anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Lalu ada pelaksanaan kegiatan operasionalnya, yaitu terdiri dari yang pertama adalah Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategi 1, yang kedua adalah Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 2, lalu ada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan, yang keempat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal,
Yang kelima, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian dari pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya memimpin di bidang pengawasan sektor IKNB. Ketua Dewan Audit memimpin bidang audit internal dan manajemen risiko. Yang keenam yaitu anggota Dewan Komisioner di bidang edukasi dan perlindungan konsumen memimpin bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Selanjutnya yaitu Dewan Pengawasan Syariah dalam lembaga keuangan syariah. Jadi selain OJK, DPS atau Dewan Pengawas Syariah sebagai salah satu pengawas pada lembaga keuangan syariah. Untuk itu kedudukan Dewan Pengawas Syariah sangatlah penting adanya. Karena DPS merupakan lembaga independen yang berasal pada naungan Majelis Ulama Indonesia dan juga berada di bawah Dewan Syariah Nasional yang akan mengontrol bank syariah dan lembaga non-bank syariah lainnya di Indonesia. Hal ini berdasarkan pada surat keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN MUI nomor Cap 3 2001. Jadi menjadi Dewan Pengawas Syariah perlu persyaratan khusus. Jadi ada syarat umum sebagai anggota DPS, yaitu yang pertama adalah memiliki akhlak yang baik, kedua memiliki kompetensi pengetahuan di bidang muamalat atau syariah dan pengetahuan perbankan atau lembaga keuangan secara umum, dan yang ketiga yaitu mempunyai keinginan untuk memajukan pengembangkan ekonomi Islam, mempunyai kelayakan sebagai DPS yang dibuktikan melalui sertifikat dari DSN melalui uji kompetensi di bidangnya. Jadi tugas, peran dan fungsinya DPS yang pertama yaitu akan dijelaskan perannya dulu. Jadi peran DPS adalah mengawasi setiap lembaga keuangan syariah agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan DSN. Kedua, DPS bersama komisaris dan direksi bertugas terus-menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dikerjakan lembaga keuangan syariah. Lalu yang ketiga, peran lain DPS juga harus meneliti dan merekomendasikan produk baru dari setiap lembaga keuangan syariah dan diawasinya. Lalu fungsi DPS. Yang pertama adalah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya. Lalu DPS berkewajiban mengajukan usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional. Yang ketiga, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya 2 kali dan 1 tahun pelanggaran. Dan yang terakhir adalah Dewan Pengawasan Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.